Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat-Nya dan hidayah-Nya lah sehingga kita dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Rasul. Begitu pula salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan presentasikan teori regional emotif terapi yang terdiri dari kelompok nama-nama kelompok itu Ardat, Aidil, dan saya Jumari. Nah, untuk itu penjelasan pertama insyaallah saya akan membawakan. Yang pertama itu kita harus mendahului dengan latar belakang. Munculnya teori regional emotif terapi. Teori tentang konseling dari dulu telah berkembang dan mengalami banyak kemajuan. Di sini telah berkembang dan banyak kemajuan. Beberapa teori tentang konseling berkembang dengan pesat. Salah satu teori yang dikenal oleh masyarakat luas antara adalah teori rasional emotif terapi yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Adapun pemaparan konsep akan dibahas berikutnya. Nah, di sini kita langsung masuk pada intinya. Pandangan regional emotif terapi tentang manusia. Ellis memandang bahwa manusia itu mempunyai sifat rasional dan irasional. Biasanya individu berperilaku dengan cara-cara tertentu karena ia percaya bahwa ia harus bertindak dengan cara itu. Masalah-masalah emosional terletak dalam berpikir yang tidak logis. Jika individu dapat mengoptimalkan kekuatan intelektualnya. Nah, di sini pandangan Ellis bahwasanya di sini manusia itu berpikir rasional dan irasional. Intelektual, maka ia dapat membebaskan dirinya dari gangguan. Ketika ia berpikir rasional, maka ia bisa membebaskan pikiran-pikiran negatifnya, gangguan emosionalnya. Para penganut teori percaya bahwa tidak ada orang yang disalahkan dalam segala suatu yang dilakukan, tetapi setiap orang bertanggung jawab akan tindak lakunya. Di sini juga bagaimana ia mampu berpikir irasional untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dan bertanggung jawab. Nah, konsep utama rasional emotif terapi itu unsur pokok terapi rasional emotif adalah berpikir dan emosi bukan dua. Di sini kita disuruh berpikir rasional dan proses yang terpisahkan. Di sini memiliki berpikir dan proses yang terpisahkan. Pikiran dan emosi merupakan dua hal yang saling bertumpuk. Di sini pikiran dan emosi itu saling berkaitan, saling tarik menarik. Dan dalam prakteknya kedua hal ini saling terkait. Emosi disebabkan dan dikendalikan oleh pikiran-pikiran. Emosi adalah pikiran yang diartikan dan diprasangkakan sebagai suatu proses sikap. Kognitif yang interistik. Pikiran-pikiran seseorang dapat menjadi emosi. Seseorang yang merasakan suatu dalam situasi tertentu dapat menjadi pikiran seseorang. Atau dengan kata lain, pikiran mempengaruhi emosi yang sebaliknya. Emosi mempengaruhi pikiran. Pikiran seseorang dapat menjadi emosi dan emosi dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi pikiran. Nah, di sini ketika kita emosi, pikiran kita akan berubah atau pikiran kita terganti. Dan ketika kita berpikir sesuai berlandaskan dengan emosi, maka kita mendapatkan solusi dari iman kita cara berpikir tersebut. Di sini adalah activity expression atau pengalaman-pengalaman pemicu seperti kesulitan keluarga, kendala-kendala pekerjaan, trauma masa kecil, dan lain-lain yang kita anggap sebagai penyebab ketidakkebahagiaan kita. Di sini sudah dikatakan bahwasanya ada beberapa kendala-kendala yang mempengaruhi pikiran kita sehingga kita tidak dapat bahagia dalam kehidupan kita.
Nah, di situ adalah belief, yaitu keyakinan-keyakinan terutama yang bersifat irasional dan merusak diri sendiri yang merupakan sumber ketidakbahagiaan kita. Di sini berpengaruh dengan juga emosi negatif seperti panik, dendam, dan amarah karena depresi yang bersumber dari keyakinan-keyakinan yang selama kita ini adalah anggap tidak benar atau keliru. Nah, insyaallah adapun tujuan konseling rasional emotif terapi akan dibahas oleh oleh saudara Edip. Silakan. Oke, baik. Tujuan konseling rasional emotif terapi. Jadi yang pertama, memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan konseli yang irasional menjadi rasional dan logis agar konseli dapat mengembangkan diri. Meningkatkan self-actualization seoptimal mungkin melalui perilaku kognitif dan afektif yang positif. Yang kedua, menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, rasa was-was, rasa marah sebagai konseli dari cara berpikir. Dan sistem keyakinan yang keliru dengan jalan melatih dan mengajar konseli untuk menghadapi kenyataan-kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan, nilai-nilai, dan kemampuan diri sendiri. Terapi rasional emotif mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, aktif direktif, artinya bahwa dalam hubungan konseling atau terapis atau konselor lebih aktif membantu mengarahkan konseli dalam menghadapi dan memecahkan masalahnya. Kemudian yang kedua, kognitif ekspresiensial, artinya bahwa hubungan yang dibentuk harus berfokus pada aspek kognitif dari konseli dan berhentikan pemecahan masalah yang rasional. Ketiga, emotif eksperensial, artinya bahwa hubungan yang dibentuk juga harus melihat aspek emotif. Konseli dengan mengkonseli sumber-sumber gangguan emosional sekaligus membongkar akar-akar keyakinan yang keliru yang mendasari gangguan tersebut. Kemudian yang keempat, behavioristik, artinya bahwa hubungan yang dibentuk harus menyentuh dan mendorong terjadinya perubahan perilaku dalam diri konseli. Kemudian yang kelima, kondisional, artinya bahwa hubungan dalam terapi rasional emotif dilakukan dengan membuat kondisi-kondisi tertentu terhadap konseli melalui berbagai teknik conditioning untuk mencapai tujuan terapi konseli. Konseli dalam rasional emotif terapi. Pandangan yang penting dari teori rasional emotif adalah konsep bahwa banyak perilaku emosional individu yang berpangkal pada quote self and talk out atau omong diri quote atau internasional kalimat-kalimat, yaitu orang yang menyatakan kepada dirinya sendiri tentang pikiran dan emosi yang bersifat negatif. Adanya orang-orang yang seperti itu menurut Ellis adalah karena yang pertama, terlalu bodoh untuk berpikir secara jelas. Kemudian kedua, orangnya cerdas tetapi tidak tahu bagaimana berpikir secara jelas dalam hubungannya dengan keadaan emosi. Yang ketiga, orang yang cerdas dan cukup berpengetahuan tapi terlalu neurotik untuk menggunakan kecerdasan dan pengetahuan secara memadai. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa konseling rasional emotif akan cocok digunakan dalam menangani konseli yang mempunyai pemikiran irasional atau negatif tentang dirinya dan mempunyai gangguan emosional yang merusak dirinya. Peran konselor dalam konseling rasional emotif terapi. Yang pertama, kesulitannya disebabkan oleh persepsi yang terganggu dan pikiran-pikiran yang tidak logis. Kemudian kedua, usaha memperbaikinya adalah harus kembali kepada sebuah permulaan konselor yang efektif akan membantu konseling untuk mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku yang tidak logis. Tujuan utama terapi rasional emotif adalah menunjukkan kepada konseli bahwa verbalisasi diri merupakan sumber gangguan emosionalnya. Kemudian membantu konseli agar memperbaiki cara berpikir, merasa, dan berperilaku sehingga ia tidak lagi mengalami gangguan emosional di masa yang akan datang. Teknik yang digunakan dalam konseli rasional emotif terapi. Yang pertama, teknik-teknik emotif afektif. Yang kedua, teknik-teknik behavioristik, teknik-teknik kognitif.
Keterbatasan rasional emotif terapi. Yang pertama, RET dianggap terlalu menyederhanakan masalah yang dimiliki oleh individu. B. Konselor dalam RET mengajarkan kepada konselor tentang nilai-nilai kebenaran, tetapi bisa jadi nilai-nilai kebenaran yang disampaikan oleh konselor kepada konselor bersifat subjektif. Implementasi praktis konseling RET. Dalam pelaksanaan RET ini ada beberapa langkah yang perlu diambil mengenal pasti kecenderungan dan cara berpikir konselor tersebut. Contoh, saya bukan seorang yang menarik karena orang yang selalu mencemooh saya malu dan saya mesti bersembunyi dari mereka. Kemudian mengetahui secara pasti bahwa kecenderungan dan cara berpikir itu dapat diubah. Jika kecenderungan dan cara berpikir konselor tersebut dapat diubah, maka konselor dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya. Konselor hendaknya berusaha mengubah pikiran konselor tersebut dengan cara berpikir yang baru dan lebih rasional serta logis yang dapat diterima oleh konselor tersebut. Konselor dapat mengemukakan bukti untuk menguatkan argumennya tersebut untuk membuat satu pemikiran baru dalam dirinya. Contoh, saya tidaklah terlalu buruk karena dalam kehidupan saya tidak sendiri. Sebenarnya masih ada orang yang suka dan menghargai diri saya. Kemudian dilanjutkan oleh saudara Ardan. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara Aidil dan Dimari, yaitu slide terakhir. Perubahan dari konselor tersebut akan terlihat dari tingkah laku, raut wajah, cara dia membalas ajakan tersebut. Jika positif, maka konselor terus membimbing konselor itu supaya konselor tersebut dapat bertindak dan mengimplementasikan perbuatan berdasarkan pemikiran. Nah, barunya tersebut, contoh, saya tidak akan bersembunyi lagi, saya akan berusaha bergaul dengan orang lain. Setidaknya saya sudah berusaha. Saya percaya manusia itu berbeda. Pasti ada yang bisa menerima diri saya apa adanya. Konselor hendaknya menyuruh konselor tersebut berhenti berpikir seperti itu. Karena hal tersebut tidak menguntungkan, konselor perlu menekankan masalah yang dihadapi konselor itu adalah disebabkan cara berpikir yang salah karena dia menilai keseluruhan dirinya dari perspektif orang atau kawannya. Dengan penekanan itu diharapkan akan menimbulkan pikiran baru dalam dirinya. Contoh, kenapa saya menilai diri saya dari perspektif mereka? Saya mesti berpikir yang baik tentang diri saya, sebab saya tidak nyaman dengan cara berpikiran saya sebelumnya. Seandainya terlihat perubahan pada diri konselor tersebut, maka konselor melanjutkan pada tahap berikutnya. Nah, kesimpulannya, Albert Ellis pada terapinya lebih menekankan pada pendekatan aspek kognitif, karena melalui aspek kognitif lebih mudah menyentuh dasar kesadaran seseorang. Unsur pokok terapi rasional emotif adalah asumsi bahwa berpikir dan emosi bukan dua proses yang terpisah. Menurut Ellis, pikiran dan emosi merupakan dua hal yang saling bertumpah tindih, dan dalam prakteknya kedua hal itu saling terkait. Emosi disebabkan dan dikendalikan oleh pikiran. Teknik-teknik konseling atau terapi berdasarkan pendekatan kognitif memegang peran utama dalam konseling rasional emotif. Teknik-teknik ini digunakan maksud untuk mengubah sistem keyakinan yang irasional konseling serta perilaku-perilakunya yang negatif. Dengan teknik ini, konseling didorong dan dimodifikasi aspek kognitifnya agar dapat berpikir dengan cara rasional dan logis, sehingga klien dapat bertindak atau berperilaku sesuai sistem nilai yang diharapkan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh teman-teman kelompok kami. Nah, di sini kami langsung memberikan contoh dan kami menggunakan dua teknik.
Ya, di sini saya akan memberikan contoh tentang teknik yang digunakan dalam konseling rasional terapi, rasional emotif terapi, yaitu kita anggap si Ayu, dia seorang pintar di kelasnya, dia seorang berprestasi dan seorang yang paling cerdas di dalam kelasnya. Ketika ia mengikuti lomba-lomba, dia mampu meraih juara 1 dan selalu bergembira dan selalu dibanggakan di sekolahnya. Tetapi ketika ia sudah naik di kelas berikutnya, dia sudah berpikir irasional dan tidak lagi berpikir rasional. Bahwasanya ketika itu dia terjebak dalam percintaan. Nah, di situ ketika si Ayu mulai pacaran, di situ ia mulai terhambat pemikirannya. Karena kenapa? Satu, di usianya masih muda dan pacaran itu dilarang oleh orang tuanya dan orang tua pacarnya tersebut. Nah, di situ si Ayu mulai turun bakatnya dan prestasinya sebagai kecerdasan di kelas. Karena kenapa? Dia selalu memikirkan percintaan atau yang sekarang pacaran. Di situ dia terhambat oleh selalu berpikir bahwasanya saya ini bagaimana saya harus bisa selalu bersama pacar saya. Nah, di situ ia merusak pemikirannya. Di situ melalui dengan emotif. Nah, di situ juga Ayu terkadang ia selalu berpikir dan merenung atau selalu menyendiri ketika tersebut dia telah putus dengan pacarnya karena dia tidak disetujui dengan orang tuanya karena masih muda. Nah, ketika dia putus, dia di situ mulai terganggu pemikirannya bahwasanya prestasi-prestasi yang didapat mulai menurun, mulai kendor dan tidak akan lagi dia kembangkan. Nah, di situ bahwasanya ketika pengaruh ini bisa sangat membahayakan pemikiran-pemikiran kita. Nah, untuk itu sebagai konseling, bagaimana konseling dapat mengembalikan kembali pemikiran-pemikiran yang dialami Ayu sehingga ia mampu mendapat kembali prestasi-prestasi yang diraih yang dulu di sekolahnya. Nah, untuk itu konseling memberikan teknik terapi yaitu behavioristik, teknik-teknik kognitif. Kita harus menyadarkan kembali melalui dan pemikirannya bahwasanya jangan terlalu memikirkan pacaran karena pacaran itu masih lama, masih belum tidak bagus juga karena dalam Islam itu dilarang pacaran. Lebih baik pikirkanlah jenjang berikutnya yang apa yang Ayu akan capai dan apa yang Ayu akan jalani di kemudian hari. Nah, itu di situ ketika Ayu sudah mulai berpikir rasional bahwa di situ dia sudah mengembalikan prestasinya kembali tersebut sehingga dia tidak terhalangi kembali dengan percintaan atau dengan pacaran. Ketika itu dia bisa kembali lagi menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dengan bertanggung jawab diri sendiri. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai contoh teknik rasional emotif terapi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami manusia biasa dan kami juga tak luput dari kesalahan. Nah, untuk itu saya tutup dengan ucapan syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.